Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, saya Arfadina dari kelas Micro Teaching C dengan NIM H0417338. Nah, hari ini saya akan membawakan materi gerak lurus. Sebelum masuk ke materi, di sini ada sebuah bola dan bulu ayam yang masanya berbeda dijatuhkan di ruang hampa udara secara bersamaan. Nah, ternyata sampai di bawah juga dalam waktu yang sama. Bagaimana mungkin? Nah, hal ini mungkin saja terjadi karena jika tak ada tekanan udara, maka semua benda yang dijatuhkan dalam keadaan awal diam akan memiliki waktu jatuh yang sama. Kenapa? Karena percepatan yang dialami benda dalam ruang hampa adalah sama, yaitu sebesar percepatan gravitasi bumi sebesar 9,8 meter per sekon. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke materi gerak lurus. Yang pertama itu jarak. Baiklah, disimak videonya. Oke, pertama kita ke pengertian jarak. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh suatu benda pada waktu tertentu. Nah, seperti yang terlihat tadi di atas, Angga berjalan dari titik A ke titik B, kemudian dari titik B ke titik C. Jarak yang ditempuh dari titik A ke titik B itu sepanjang 8 meter, dari titik B ke titik C itu sepanjang 3 meter. Jadi total panjang lintasan yang ditempuh Angga adalah 11 meter. Sekarang kita masuk ke materi kelajuan. Nah, apa itu kelajuan? Nah, kelajuan adalah nilai atau besar dari kecepatan benda bergerak. Kelajuan tidak ditentukan oleh arah dan kelajuan adalah besaran skalar. Nah, ketika mobil berjalan, maka arah jarum pada speedometer akan bergerak menuju angka tertentu. Nilai yang ditunjuk jarum speedometer inilah yang disebut dengan kelajuan. Sekarang kita masuk ke materi kecepatan. Kecepatan sama dengan kelajuan benda disertai dengan arahnya. Kecepatan adalah besaran vektor. Kelajuan rata-rata didefinisikan sebagai hasil bagi antara jarak total yang ditempuh dengan selang waktu untuk menempuhnya. Nah, kecepatan rata-rata didefinisikan hasil bagi antara perpindahan selang waktunya. Nah, di sini ada sebuah gambar. Nah, mobil 1 dan mobil 2 bergerak lurus beraturan dari A ke B sepanjang 1000 meter dengan kecepatan sama yaitu 45 km per jam. Start mobil 1 berada 100 meter di depan mobil 2. Nah, pada jarak 600 meter, kedua mobil harus ganti lintasan. Pertanyaannya, apakah terjadi tabrakan ketika mobil ganti lintasan? Mengapa? Yang kedua, apa yang terjadi jika posisi start kedua mobil sejajar? Mengapa? Nah, apakah terjadi tabrakan ketika mobil ganti lintasan? Itu jawabannya adalah tidak. Tidak terjadi tabrakan karena mobil A berada 100 meter di depan mobil 2 dengan kecepatan yang sama atau tidak berubah. Jadi tidak terjadi tabrakan karena kecepatan kedua mobil ini tidak berubah. Jadi mobil 1 tetap 100 meter berada di depan mobil 2. Oke, dan yang selanjutnya apa yang terjadi jika posisi start kedua mobil? Nah, jika posisi start kedua mobil sejajar, maka akan terjadi tabrakan ketika berganti lintasan. Mengapa? Karena kecepatan kedua mobil tersebut sama dan tidak berubah. Oke, dari kasus tersebut dapat didefinisikan bahwa gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Selanjutnya yaitu gerak lurus beraturan. Selanjutnya kita masuk ke persamaan gerak lurus beraturan. Nah, persamaan gerak lurus beraturan bisa ditulis kecepatan sama dengan perpindahan per waktu atau disimbolkan V sama dengan S per T.
Baiklah, sekarang kita masuk ke contoh soal untuk gerak lurus beraturan. Contoh, sebuah benda bergerak lurus beraturan dan menempuh jarak 100 cm dalam 2 sekon. Tentukan A. Kecepatannya, B. Lama waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 25 cm. Penyelesaian, seperti yang kita ketahui, jaraknya yaitu 100 cm, waktunya yaitu sebesar 2 sekon. Seperti rumus persamaan GLB tadi, itu V sama dengan S per T, di mana S sama dengan 100 cm dan T sama dengan 2 sekon. Berarti 100 cm per 2 sekon sama dengan 50 cm per sekon. Oke, jadi kecepatannya yaitu sama dengan 50 cm per sekon. Yang kedua, berapa waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 25 cm, di mana X sama dengan 25 cm dan yang ditanyakan adalah waktu yang diperlukan. Berarti T sama dengan S per V, di mana S sama dengan 25 cm dan V sama dengan 50 sekon. Berarti 25 cm per 50 sekon sama dengan 0,5 sekon. Jadi, lama waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 25 cm adalah 0,5 sekon. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk hari ini, untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.